Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 37. Oke, lah gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoqi menatap pada cermin yang berada di depannya dengan raut wajah yang sudah memerah karena dia cukup malu digoda oleh rekan-rekannya. Dan sebenarnya di dalam hati Xiaoqi, dia sudah jatuh cinta kepada Xiaoyan. Meskipun mereka berdua tidak menghabiskan banyak waktu ketika bersamaan di dalam pelarian, saat Xiaoqi memahami Xiaoyan, penampilan Xiaoyan benar-benar mengejutkan dan juga membuatnya terkesan. Lambat laun hati dari Xiaoqi pun telah mengembangkan sebuah keterikatan dan juga ketergantungan pada Xiaoyan. Bakat, kekuatan, dan juga karisma uniknya benar-benar membuat gadis ini meleleh. Pada akhirnya Xiaoqi sambil melihat pada cermin itu, dia membayangkan masa depan yang indah bersama dengan Xiaoyan. Raut wajahnya merona, membuatnya menjadi sangat cantik. Kita berpindah pada bagian dalam dari pagoda emas. Zhan Lao memandang pada Long Yi yang sudah keluar dari kultivasinya dan dia kali ini mengatakan, "Long Yi, hari ini merupakan hari besar bagi Xiaoyan. Apakah kau tidak ingin pergi untuk mengucapkan selamat?" Long Yi hanya melirik pada Zhan Lao dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada Xiaoyan. Zhan Lao pun kemudian melanjutkan ucapannya, "Hari ini Xiaoyan akan menikah. Apakah kau benar-benar tidak mau keluar untuk mengucapkan selamat padanya?" Long Yi pun segera membalas, "Lalu bagaimana denganmu? Apakah kau juga akan keluar?" Zhan Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan Long Yi tidak berkata apapun lagi. Dia terdiam sejenak, lalu sosoknya berkelebat meninggalkan pagoda emas. Detik berikutnya, Long Yi berubah menjadi sinar cahaya emas yang kemudian dia menjadi bocah kecil berjubah emas berjalan di samping dari Xiaoyan. Melihat hal seperti ini, Xiaoyan nampak kaget dan kemudian secara spontan dia berkata, "Long Yi, kenapa kau keluar?" Long Yi pun segera berbisik, "Zhan Lao yang menyuruhku, katanya kau akan menikah. Makanya hari ini aku keluar untuk mengucapkan selamat." Mendengarkan ucapan dari Long Yi yang cukup polos membuat Xiaoyan tidak berdaya dan hanya bisa mengerutkan bibirnya. Dia kemudian memberikan isyarat pada Long Yi untuk masuk kembali saja ke dalam pagoda emas. Namun Long Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan detik berikutnya pandangan mata dari bocah kecil berjubah emas ini melihat pada Xiao Wutian yang telah bertugas sebagai panitia penerimaan hadiah dari para tamu. Long Yi ikut berbaris dan kemudian Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini, dia mengatakan, "Apakah sebenarnya bocah itu juga akan memberikan hadiah padaku?" Tidak lama kemudian Long Yi berada di hadapan Xiao Wutian. Tentu saja Xiao Wutian ini tidak mengenali apabila Long Yi merupakan naga petir emas. Selanjutnya Long Yi mulai meraba-raba saku bajunya dan dia mengeluarkan sesuatu yang bercahaya emas. Itu sebenarnya merupakan sisik naga emas. Sambil diberikan pada Xiao Wutian, Long Yi pun mengatakan, "Ini adalah hadiahku untuk Tuan Xiaoyan." Tiba-tiba saja Xiaoyan kembali muncul di belakang Long Yi dan dia pun segera mengajak bocah ini untuk pergi karena Xiaoyan tidak ingin Long Yi mengungkapkan identitas aslinya. Akhirnya dia pun dibawa oleh Xiaoyan masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah Long Yi pergi bersama dengan Xiaoyan, pandangan mata dari Xiao Wutian cukup terkejut saat dia memegang sisik emas yang diberikan oleh Long Yi, dan kemudian dia berkata, "Ini sebenarnya adalah sisik emas yang dimiliki naga emas asli. Bahkan sisik naga ini adalah bahan tambahan yang cukup luar biasa untuk membuat baju sirah dalam kelas tinggi, dan itu cukup sulit didapatkan. Sebenarnya bocah itu siapa? Dan kenapa dia bisa memiliki sisik naga emas dengan kualitas tertinggi?" Xiao Wutian itu cukup penasaran dengan identitas dari Long Yi, tapi dia yang tidak mengetahui hal itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu Xiao Wutian menyambut para tamu lain yang sudah berdatangan dan memberikan hadiah untuk Xiaoyan itu. Orang yang tiba selanjutnya merupakan orang-orang yang berasal dari klan Iblis Ilusi. Ketika mereka sudah memberikan hadiah yang diserahkan untuk Xiaoyan melalui Xiao Wutian, akhirnya Xiao Wutian pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi VIP. Hubungan antara klan Iblis Ilusi dan juga klan Xiao pada umumnya biasa-biasa saja. Tidak ada konflik, namun juga tidak ada kerjasama.
sehingga para tamu dari keluarga besar akan diperlakukan dengan cara yang cukup sopan santun di dalam upacara pesta pernikahan Soyen kali ini. Tidak lama kemudian klan kepunahan juga telah tiba. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Soyen dan juga memberikan hormat pada Xiao Wutian. Akhirnya, klan kepunahan pun dipersilahkan untuk masuk dan duduk di kursi VIP yang juga sudah disediakan bagi mereka. Berbagai hidangan dan juga minuman-minuman berkualitas tinggi sudah disajikan di dalam tempat ini. Tidak lama kemudian terdengar suara yang cukup familiar. Sebenarnya itu adalah Kaisar Ming dan juga beberapa tetua dari lembah Tianming. Soyen dengan cepat menghampiri Kaisar Ming, menangkupkan kedua tangannya dan juga memberikan sapaan yang hangat. Senior Kaisar Ming, Anda juga telah tiba. Senang bisa bertemu kembali. Kaisar Ming menepuk bahu dari Soyen sambil tertawa. Panggil saja aku Guru Lembah. Dengan laju kemajuanmu saat ini, tidak lama lagi aku yang akan memanggilmu dengan sebutan senior. Kaisar Ming sudah mengetahui bahwa Soyen sekarang berada di bintang 3 Dodi. Raut wajah Soyen berubah dan dia terlihat nampak canggung, lalu mengatakan, "Senior, jangan bercanda seperti itu. Bagaimanapun juga junior ini masih memiliki banyak hutang terima kasih kepada senior karena telah mengirimkan pesan pada waktu itu. Saat berada di makam iblis, jika Kaisar Ming tidak memberikan sebuah pesan pada Soyen, mungkin Soyen sudah ditangkap dan jatuh ke tangan klan iblis jiwa. Maka dari itu, Soyen merasa memiliki hutang budi yang besar kepada Kaisar Ming." Sementara Kaisar Ming hanya melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia berkata, "Sudahlah, itu adalah masalah yang kecil dan memang harus kulakukan. Kau jangan lupa, bagaimanapun kau masih murid dari lembah Tianming milikku." Soyen, tampaknya kau harus segera menyambut tamu yang tidak kau sukai. Baru saja Kaisar Ming mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja sebuah aura berwarna hitam muncul dari kejauhan. Beberapa sosok yang cukup menyeramkan juga telah muncul. Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Sekte Iblis Yi." Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Iblis Yi akan memiliki keberanian datang ke tempat ini. Namun Soyen mendekati mereka dan mengepalkan tinjunya karena hari ini merupakan hari bahagia. Jadi dendam dari masa lalu harus dikesampingkan. Ketika melihat Soyen memberikan hormat pada mereka, orang-orang dari Sekte Iblis Yi juga memberikan hormat balik. Tapi tatapan matanya mengandung kewaspadaan yang tinggi. Soyen kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam ruangan dan mengambil posisi dari kursi yang sudah ditempatkan. Meskipun Sekte Iblis Yi dan juga klan Zhou hubungannya tidak baik, bahkan bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan. Namun, karena mereka berdua sama-sama termasuk dalam 5 kekuatan utama di Provinsi Kaisar, akan selalu ada tindakan yang sopan menghilangkan permusuhan ketika acara-acara besar seperti ini. Tidak lama kemudian, sebuah celah berwarna merah muncul di langit. Energi yang cukup luar biasa menyebar dari dalamnya. Lalu, beberapa sosok yang menggunakan jubah berwarna merah keluar dari dalamnya. Mereka dipimpin oleh Kaisar Iblis King Haoran yang kemudian berkata, "Adik kecilku, kau mengadakan pesta pernikahan, bahkan tidak memberitahuku. Apakah kau masih menganggapku sebagai seorang kakak?" Kemunculan dari King Haoran yang tiba-tiba itu langsung menimbulkan kehebohan di seluruh klan Zhao ini. Semua tamu dengan ekspresi takjub mengagumi sikap dari Kaisar Iblis yang jarang terlihat. Bahkan sapaan King Haoran terhadap Soyen dengan sebutan adik kecil membuat setiap orang dan juga para tamu di dalam tempat ini berspekulasi tentang hubungan Soyen yang luar biasa dengan Kaisar Iblis King Haoran tersebut. Akhirnya tidak ada satupun orang yang berani meremehkan Soyen kali ini. Bagaimanapun juga Kaisar Iblis bisa dikatakan sebagai raksasa super yang mampu membuat seluruh benua bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Dan tokoh penting seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan orang paling kuat di dalam Provinsi Kaisar. Dia menyebutkan Soyen sebagai saudaranya. Gelombang kejutan yang besar pun muncul di dalam hati orang-orang.
Melihat kemunculan dari Kaisar Iblis King Haoran, membuat tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong bergegas keluar. Mereka pada awalnya bertugas sebagai tetua pengantin dan seharusnya tidak keluar untuk menyambut tamu. Tapi ketika yang muncul adalah King Haoran, mereka pun secara pribadi akan bertemu sebagai penghormatan kepada yang mulia. Raut wajah Xiaoyan terlihat nampak malu ketika melihat kemunculan King Haoran dan juga beberapa tetua dari klan Iblis Darah yang tidak diundang. Dan ini benar-benar sungguh di luar dugaan. Meskipun Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadap King Haoran, namun interaksi yang dia lakukan sebelumnya hanyalah sebuah transaksi, bukan persahabatan atau persaudaraan. Dia hanya berterima kasih atas bantuan dari King Haoran kepada klan Xiao. Dan setelah semua transaksi ini selesai, Xiaoyan kembali menjadi seorang laki-laki dari ras manusia. Sementara pihak lain, Kaisar Iblis dari ras Iblis. Jadi tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Sebagai klan Xiao dari ras manusia, tentu tidak mungkin untuk mengundang Kaisar Iblis King Haoran. Bukan hanya karena permusuhan antara ras manusia dan juga ras iblis, tapi juga karena status mereka yang sama sekali tidak setara. Orang seperti Kaisar Iblis King Haoran statusnya berada jauh di atas orang-orang dari klan Xiao. Xiaoyan dengan canggung, dia memberikan hormat sambil mengatakan, "Kakak King Haoran, mohon maaf, bagaimana kakak bisa mendapatkan kabar tentang pesta pernikahanku?" King Haoran sambil tersenyum dia menimpali, "Dasar adik nakal, kalau bukan aku khawatir tentang klan Xiao dan juga dirimu, aku tidak akan mengatur orang-orang untuk terus memperhatikan provinsi Kaisar ini. Dan aku tentu saja mendapatkan berita tentang pesta pernikahanmu dari mata-mata yang telah kukirimkan. Tapi sudahlah, aku tidak menyalahkanmu dalam hal ini. Mari kita minum-minum saja, temani kakak." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini. Sementara tetua Xiaoli berjalan mendekat, membungkukkan badan memberikan hormat pada King Haoran. "Salam hormat senior." King Haoran kemudian mengatakan, "Tetua, jangan seperti ini, tidak perlu formalitas. Bagaimanapun juga aku dan juga Xiaoyan sudah menjadi saudara angkat. Jadi dirimu tidak perlu canggung seperti ini." Xiaoli kemudian mulai menjelaskan, "Kaisar, mohon maaf. Soal penyebaran undangan itu telah dilakukan pengaturan secara terpadu dari klan. Jadi aku sekali lagi mohon maaf apabila telah lalai tidak mengundang Kaisar Iblis." King Haoran menyadari hal seperti ini, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Sudahlah, aku memahami kekhawatiran dari tetua Xiaoli dan kuharap kedatanganku yang tak diundang ini tidak terlalu mengejutkan." Tetua Xiaoli mengetahui bahwa kesopanan dari King Haoran jelas karena Xiaoyan. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang Kaisar Iblis yang sangat terhormat akan begitu ramah pada klan Xiao yang kecil ini. Dengan cepat, Tetua Xiaoli pun mengatakan, "Klan yang rendah dan juga kecil ini sungguh ketakutan. Kehadiran dari Kaisar Iblis yang terhormat tentu saja adalah kehormatan tertinggi bagi klan Xiao dan juga bukti penghargaan yang luar biasa dari Kaisar Iblis terhadap Xiaoyan." King Haoran kemudian menyadari bahwa banyak orang telah berkumpul di sekitarnya karena ingin melihat sosok dari Kaisar Iblis dari jarak dekat. Membuat King Haoran gelengkan kepalanya, yang kemudian dia menimpali perkataan dari Tetua Xiaoli. "Tetua Xiaoli, klan Xiaomu benar-benar memiliki murid yang hebat. Bisakah kita masuk ke dalam dan juga mengobrol di dalam saja?" Mendengarkan hal seperti itu, buru-buru Tetua Xiaoli menimpali, "Baik. Mari Kaisar, silakan masuk." King Haoran menatap pada Xiaoyan sambil berbicara, "Xiaoyan, jika begitu aku masuk duluan ya." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan King Haoran mengajak orang-orangnya yang menggunakan jubah berwarna merah masuk ke dalam aula besar ini. Para penonton yang tadi juga berkumpul, mereka semuanya bubar. Tapi status Xiaoyan di dalam hati mereka sudah menjadi sosok yang luar biasa. Banyak pihak kemudian diam-diam memikirkan bagaimana cara untuk membina hubungan baik kepada klan Xiao mulai hari ini dan juga ke depannya. Pada akhirnya, beberapa tokoh yang juga berpengaruh dari provinsi Kaisar ini semuanya datang
untuk mengucapkan selamat pada Soyen. Waktu terus berjalan, tengah hari pun tiba. Dan orang yang sudah hadir di acara pesta pernikahan ini tidak kurang dari 1.000 orang. Klan Xiao sekarang benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang luar biasa. Seorang pemandu acara yang merupakan wanita cantik di dalam aula tiba-tiba saja berkata, "Waktunya telah tiba, berikan sambutan pada para tetua." Suasana ramai di dalam aula ini langsung hening seketika, dan kemudian tetua Xiaoli bersama dengan tetua Xiaolong secara perlahan berjalan menuju panggung depan. Kegembiraan dari keduanya tidak terlukiskan. Mereka langsung duduk di 2 kursi yang sudah dipersiapkan. Tetua Xiaoli merupakan kakek dari Xiaoqi dan dia menjadi wali dari Xiaoqi tersebut. Sementara tetua Xiaolong, dia menjadi wali dari Shoyen. Selanjutnya MC atau pembawa acara yang merupakan wanita cantik itu kembali mengatakan, "Acara selanjutnya silakan sambut pengantin baru." Akhirnya Xiaoqi telah keluar dari dalam ruangannya. Dia kali ini menggunakan jubah berwarna merah dan juga kerudung penutup kepala. Jubah dari Xiaoqi itu memiliki gambar dari burung pinik emas dan membuat sosoknya terlihat nampak menawan. Soyen berjalan mendekati Xiaoqi dan kemudian menggenggam erat tangannya, lalu berjalan menuju tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong. MC kembali berkata, "Pertama-tama berikan hormat pada langit dan bumi, berikan hormat pada 2 tetua." Suami istri saling membungkuk memberikan hormat. Kebahagiaan telah muncul di dalam hati dari Xiaoqi, bercampur dengan rasa gugup. Acara pernikahannya benar-benar cukup meriah dan dia bisa merasakan seperti seorang wanita yang paling penting hari ini. Namun Soyen di dalam hati sebenarnya cukup resah karena dia terus kepikiran tentang Sun Er, Cailin, dan juga istri-istrinya yang lain. MC selanjutnya berkata, "Acara berikutnya, pengantin masuk ke dalam kamar." Suara sorak-sorai dari para tamu dan juga rekan-rekan Shoyen serta Xiaoqi di dalam tempat ini pun menggema. Sekelompok pemuda dan juga pemudi, teman-teman Shoyen dan juga Xiaoqi kemudian mengantarkan keduanya menuju kamar pengantin. Setelah masuk ke dalam tempat itu, Shoyen mengusir teman-temannya itu supaya tidak mengganggu. Pada akhirnya Xiaoqi duduk di ranjang pengantin miliknya, sementara Shoyen berdiri di hadapannya sambil berkata, "Di luar masih ada jamuan makan-makan. Aku merasa tidak enak jika berada di dalam kamar kali ini. Mungkin aku harus keluar untuk bersosialis sebentar dan aku akan segera kembali." Mendengarkan ucapan dari seorang Shoyen membuat Xiaoqi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Shoyen keluar dari dalam kamar pengantin ini, dia berkumpul dengan Kaisar Iblis King Haoran serta yang lainnya, lalu merayakan pesta pernikahan dengan makan-makan dan juga minum sampai puas. Waktu pun terus berlanjut. Para tamu pada akhirnya berpamitan untuk pulang ke tempat masing-masing. Bahkan Shoyen kali ini juga berpamitan untuk kembali masuk ke dalam kamar pengantinnya. Sesampainya di dalam kamar itu, Shoyen melihat Xiaoqi masih terduduk di ranjang pengantin, bahkan penutup kepalanya juga belum dibuka. Melihat kemunculan dari seorang Shoyen, Xiaoqi langsung mengatakan, "Hei, dasar bodoh, kenapa kau masih berdiri saja di situ? Apakah kau tidak mau melakukan unboxing?" Shoyen pun cukup terkejut dengan kata-kata dari Xiaoqi ini. Selanjutnya Shoyen segera duduk di samping dari Xiaoqi, membuka kerudung dari istrinya itu yang kemudian pandangan mata Shoyen dibuat takjub karena Xiaoqi benar-benar cantik hari ini. Sebuah hasrat telah muncul di dalam hati dari keduanya. Lalu tanpa sadar mereka pun saling berpelukan dan kemudian Shoyen melambaikan tangan mematikan lampu di dalam kamar ini. Lalu terjadilah "Au! Kiu kiu mbuk jeru! Kiu kiu mbuk jeru!"
Sementara pendengar dari cerita ini sedang sibuk mencari hand body. Dalam sekejap saja waktu 1 bulan telah berlalu. Xiaoyan memandangi Xiaoqi di hadapannya yang kemudian dia berbicara, "Kier, sudah sebulan kita menikah dan kurasa sudah waktunya aku pergi ke provinsi di Yuan." Lalu Xiaoyan memeluk tubuh dari Xiaoqi. Seketika raut wajah Xiaoqi langsung memerah dan dia masih merasa cukup malu serta canggung. Di dalam pelukan itu Xiaoqi segera mengatakan, "Jika begitu kau harus menjaga diri baik-baik. Provinsi di Yuan tidak sama dengan provinsi Kaisar. Jangan gegabah dan segeralah kembali." Xiaoyan pun langsung menatap. Mata dari Xiaoqi penuh dengan kelembutan. Dan ketika Xiaoyan mendengarkan ucapan Xiaoqi itu, dia tidak kuasa teringat pada Sun Er. Ketika Xiaoyan akan meninggalkan benua Doqi saat itu, Sun Er juga telah memeluknya, memberikan peringatan dengan cara yang serupa. "Dunia luar tidak seperti benua Doqi. Jangan gegabah, jaga dirimu, dan kau harus segera pulang." Jantung dari Xiaoyan pun berdegup dengan kencang. Dia tersadar dari lamunannya, kemudian mengusap lembut kepala Xiaoqi sambil berbicara, "Kau tidak perlu khawatir. Aku akan kembali secepat mungkin." Setelah itu, Xiaoyan pun memeluk erat tubuh dari Xiaoqi sekali lagi. Setelah sekian lama, dia pun melepaskan pelukan ini. Dan kemudian, Xiaoyan kembali berbicara, "Aku akan memberitahu pada kakek dan juga yang lain." Xiaoqi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Xiaoyan keluar dari dalam kamar dan kemudian dia melesat menuju aula utama. Di tempat itu, Xiaoyan bertemu dengan Xiaoli, Xiaolong, serta tetua yang lainnya. Lalu mengatakan, "Kakek, aku sudah siap untuk pergi ke provinsi di Yuan hari ini." Xiaoli hanya bisa mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, "Apakah kau benar-benar sudah membuat keputusan?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan Xiaoli lalu menimpali, "Karena kau sudah memutuskan maka pergilah. Provinsi Kaisar ini tidak lagi bisa menampung dirimu. Sungguh senang rasanya bisa keluar dan juga menjelajah. Tapi Xiaoyan, kau harus sangat berhati-hati. Provinsi di Yuan tidak seperti provinsi Kaisar. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau sama sekali bukan siapa-siapa di dalam tempat itu." Mendengarkan ucapan dari tetua Xiaoli membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Xiaoyan pun keluar dari dalam aula besar ini. Dia kemudian diiringi oleh para tetua yang lainnya bersama dengan Xiaoqi. Pandangan mata dari Xiaolong melihat Xiaoyan dan dia menepuk bahunya sambil berbicara, "Xiaoyan, bawalah resep-resep ini dan raciklah ketika kau punya waktu." Tetua Xiaolong menyerahkan beberapa gulungan pada Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih dan menyimpan gulungan ini ke dalam cincin penyimpanan. Tetua Xiaoli juga mendekat pada Xiaoyan. Dia memberikan sebuah cincin sambil mengatakan, "Xiaoyan, di dalam cincin penyimpanan ini ada 100.000 koin emas, ambillah. Selain itu, sebaiknya kau mampir ke ibu kota iblis. Di dalam perjalananmu, berterima kasihlah pada Kaisar Iblis untuk pernikahanmu kali ini, karena dia benar-benar telah memberikan kehormatan yang cukup tinggi kepada klan Xiao kita. Bahkan juga telah mengirimkan banyak biji yang sangat kita butuhkan. Kau harus selalu menjaga hubungan baik dengan Kaisar Iblis Hauran, karena ketika dia datang di pernikahan Xiaoyan, Kaisar Iblis King Hauran telah memberikan hadiah sebuah cincin penyimpanan yang di dalamnya berisi biji-biji berwarna hijau yang memiliki energi luar biasa, dan itu dibutuhkan untuk klan Xiao untuk berkembang karena sumber daya yang luar biasa sangat diperlukan di dalam tempat ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, pertama-tama mungkin aku memang harus pergi ke ibu kota iblis, dan itu akan menjadi sebuah kesempatan yang bagus bertanya pada kakak King Hauran tentang situasi yang berada di provinsi di Yuan." "Kakek, para tetua, jika begitu aku akan pergi dan aku mempercayakan Kier kepada kalian semuanya." Xiaoqi memandang Xiaoyan penuh dengan kasih sayang sambil tersenyum dan juga mata berbinar. Dia berjalan ke sisi Xiaoyan lalu berbisik, "Ingatlah untuk segera kembali." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengelus pipi dari istrinya ini. Detik berikutnya Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan dia memberikan hormat sambil membungkuk. Setelah melakukan hal itu, Xiaoyan pun mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya
dan dia melemparkannya ke arah langit lalu berubah menjadi sebuah lubang hitam. Xiaoyan berkata, semuanya, aku pamit. Tanpa ragu lagi Xiaoyan melompat pada lubang hitam itu dan menghilang seketika. Xiao Li ketika memperhatikan Xiaoyan menghilang, dia hanya bergumam pelan. Xiaoyan pada akhirnya bukan seekor ikan yang terus berada di dalam sebuah kolam. Aku hanya berharap dia tidak seperti pemimpin klan Xiao yang pergi dan tidak pernah kembali hingga detik ini. Sosok dari Xiaoyan yang telah memasuki lubang hitam itu bergerak dengan sangat bebas dan dia dengan kecepatan tinggi akan menuju provinsi Diyuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan menghadapi kendala di dalam perjalanannya kali ini? Dan seperti apakah petualangan baru Xiaoyan di dalam provinsi Diyuan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.